Tadi Mbak Vena sudah menyebutkan supaya tidak terjadi lagi dan perempuan-perempuan lain. Memang korban KDRT itu masih banyak di mana-mana. Beberapa bulan yang lalu juga sempat heboh dan dari situ langsung banyak mengungkap saya juga. Ada yang berhasil ditangani secara hukum sampai tuntas, ada yang mengambang begitu saja, ada yang mundur. Nah, untuk Mbak Vena ini akhirnya Bang Hotman ikut turun tangan juga, Bang. Ya, jadi Vena telepon saya hari Selasa atau Rabu tuh. Dia lagi di rumah sakit dan saya kebetulan mau ke Bali. Akhirnya saya singgah hari Kamis di Polda Jatim dan saya minta waktu itu agar langsung BAP dibuat hari itu. Dan setelah dibuat BAP hari itu, menurut pengakuan dari Vena di BAP, ya soal kebenarannya nanti dibuktikan di persidangan bahwa ternyata KDRT itu dia alami menurut laporan di polisi ya. Sudah dalam 3 bulan terakhir, tapi maksimumnya itu yang kejadian tanggal 8 Januari kemarin. Ya, bahkan sempat tidak dinafkahi juga 3 bulan itu. Menurut Vena bahwa sejak dari awal pun Vena yang memberikan rekomendasi mencari koneksi agar suaminya itu dapat endorse ya. Tapi 3 bulan terakhir sudah total tidak ada income, tidak ada endorse sehingga 3 bulan terakhir Vena itu nggak pernah dapat nafkah uang dari suaminya. Tapi suaminya minta nafkah lain katanya, bahkan sampai 2 kali sehari katanya. Nafkah apa? Aku nggak ngerti. Ini istilah baru kita ya, Bang. Istilah baru tuh ya. Bisa nggak video call? Saya coba ya. Bismillah. Oke. Bisa ya. Kok abang telepon saya sih, Bang? Bukan Vena Melinda. Kamu bukan tipe aku. Oh. Halo Bu. Ya ini dia nih. Saya dengan Raffi dan kawan-kawan. Gimana caranya nih? Salah dong gue. Coba. Bentar ya. Ya. Bentar ya. Ya. Kita di situ ya. Maaf Ya. Bang, nih aku izin. Ya, Mbak Vena. Nah, cakep. Nah, Mbak Vena sehat. Alhamdulillah sehat Irfan. Aduh, ingat gak sih dulu aku kalau ketemu itu aku bilang, wah awal yang buruk. Akhirnya, wah awal yang baik gitu. Sekarang kok berakhir buruk. Ya itu udah qadarullah ya. Yang paling penting aku udah selamat. Yang paling penting sekarang aku udah recovery. Sekarang juga udah proses hukumnya berjalan. Itu udah jalannya Allah mempermudah semua. Insya Allah nanti ke depannya proses cerainya ya. Harus dipercepat supaya kasus ini cepat selesai juga gitu. Oke, tadi saya melihat tayangan katanya memang akan segera mengajukan proses perceraian. Sudah bulat sekali ya? Insya Allah bulat karena sekali lagi menurut aku kalau perkawinan itu harusnya sakinah mawadah warahmah ya. Iya benar. Mana-mana agama apapun tidak membenarkan kalau suami yang paling kita percaya, orang yang paling kita cintai itu bisa menyakiti kita tanpa kita bisa tahu kapan waktunya. Dan apa yang aku alami ini sudah menjadi hikmah luar biasa buat hidupku ya, bahwa kedepannya aku dikasih keselamatan, dikasih Allah waktu untuk bisa lebih manfaat ya, khususnya bagi korban KDRT. Karena buat aku yang paling penting dari korban KDRT adalah berani speak up, berani untuk memproses ini di jalur hukum, karena sekali lagi ini harus ada efek jerak, karena tidak ada pembenaran apapun untuk yang namanya KDRT. Jadi kalau kita sebagai perempuan penzoliman itu, siapa yang bisa membela diri kita? Yang pasti diri kita sendiri atas izin Allah. Karena yang aku rasakan bisa selamat kemarin itu karena Allah memberikan aku kekuatan luar biasa. Coba kalau aku nggak selamat, mungkin aku nggak akan bisa mengungkap ini semua dan bisa punya alibi yang lain lagi, karena kita nggak pernah nyangka orang yang kita percaya itu bisa menjadi orang yang paling jahat ya. Karena kemarin nyawaku hampir melayang dan itu buat aku udah cukup ya gitu. Iya, Mbak Vena, Mama Vena, aku lihat itu di matanya Mbak Vena agak lebam ya? Bukan, itu maskaranya luntur. Bukan. Nah, Itu shadow. Tapi Karena kan kita lihat kan hidungnya mimisa, berdarah itu loh. gimana? tetap panas
supaya kita bisa ngobrol ya. Iya, kesini aja nanti hari Ya hari Jumat. Jumat aja Bang. Jumat Mbak Vena kesini ya Mama Vena. Jumat ya. Jumat. Insya Allah. Insya Allah. Karena sekarang ini aku memang kurang tidur, jadi kemarin itu di tahap aku masih survive, mood aku tuh masih tinggi ya, tapi sekarang lagi di tahap shock ya, jadi aku nggak bisa Diapain? tidur, aku Kejadiannya deg-degan setiap kali mau tidur, aku dipetik, ketakutan, aku bisa diapain? bangun Ditindih sambil atau aku cepetan? kayak Ditindih atau dikejar-kejar orang, darah kemudian itu aku karena apa masih- gitu? Ya itu, kayak nggak nyangka aja, Iya. aku ngalamin hal yang aku pikir agak hanya di film gitu, tapi Iya, ternyata itu itu- nggak mudah gitu loh ngelewatin ini. Mimpi buruk sekali itu sebetulnya ya. Itu tadi coba lu tanya yang maaf nih Mbak Vena, sedikit aja. Bukannya menguak luka, itu kejadiannya aku dengar-dengar di berita kan ada yang dipiting, maksudnya Ada yang dijedotin. dijedotin, ditindih. Itu bagaimana kebenaran Mbak Vena? Kenapa sampai hidungnya berdarah seperti Iya. itu? Ya, yang pasti kalau jelasin seperti ini nggak bisa lewat video call ya, karena nanti akhirnya sepotong-potong. Tapi kan semua juga bisa melihat ya, karena kalau tidak ada kekerasan nggak mungkin dong ada tersangka. Karena kan Polda menetapkan seseorang menjadi tersangka itu kan sudah cukup ada saksi yaitu saya, kemudian ada alat Bukti. bukti yaitu visum dan juga CCTV yang ada di hotel memperlihatkan semua kronologisnya secara terang benderang, kemudian ditetapkan sebagai tersangka itu sudah lebih daripada cukup. Karena sekali lagi KDRT itu kita paling penting modalnya adalah speak up dulu. Ini harus terungkap di permukaan. Yaudah Jadi kita buat datang aja hari aku Jumat lah. kronologinya udah jelas. Hari Jumat datang. Yaudah Mama hari Jumat Jadi ya Ma, kapan nanti datang ya Ma. aku akan datang ke sana untuk bisa ngobrol yang lebih enak. Iya. Takutnya kalau sepotong-potong Iya, juga iya. nanti jadi Oke. fitnah. Betul, setuju. Mbak Yaudah. Vena tetap kuat ya, kita doain selalu kok. Ya, mudah-mudahan ada waktu buat kita nanti ya, Bapak Ena ya. Dah. Assalamualaikum. Tapi iya waalaikumsalam. Bang Hotman nih hebat tuh. Sekarang setiap orang-orang yang memang memiliki kasus viral dan kasusnya berat, semua minta pertolongannya sama abang. Iya. Itu maaf nih bang, itu abang tarik biaya nggak atau bener-bener hati aja? Kan ada juga pengacara yang kalau nggak ada duit, gua nggak mau. Kalau abang gimana? Ini loh. Tanya aja dia, ada nggak bicara honor, ada nggak? Nggak ada sama sekali. 0 rupiah. Wih. Asal hatinya kena gitu aja Bang Hotman. Bukan, asal kasusnya itu benar-benar extraordinary, yang benar-benar dari segi kemanusiaan benar-benar Nah, itu. keterlaluan gitu. Nah, itu dia makanya. Yang menggerakkan hatinya. Wah, Benar. Ini. Gitu. Dan setiap pagi saya bangun, WA dan DM saya itu penuh dengan pengaduan seluruh Indonesia. Dan hampir semua kasus viral dalam 3 bulan ini sumbernya dari Instagram gua. Iya. Hampir betul. semua. Tapi Kalau sudah masuk ke Instagram Bang Hotman, berarti itu memang sudah saatnya ada tindakan. Yang terakhir kemarin di Lahat yang datang ke sini, Ya. Ya, kan yang gadis umur 16 tahun 3 orang bergiliran. Ya. Waktu itu kan bapaknya ke sini masih dalam proses oleh Kejaksaan Agung mau ditindak. Ternyata saya dapat pemberitahuan dari Kejaksaan Agung itu kepala Kejaksaan Negeri dan Kasipir udah dicopot dari jabatannya. Oh ya, Ya, anak kita yang di sini kan, ya. terakhir sini kan belum tuh. Ya, jadi Dicopot. udah dicopot Ya, iyalah. dan habis itu Kejaksaan Agung kasih tahu ke saya, terima kasih atas viralnya katanya. Jadi memang dan saya pun kalau viralkan selalu milih-milih. kembali lagi nih kalau kasus KDRT itu maksimal berapa, minimal berapa kena tuh? Kalau KDRT-nya termasuk keras apa berat itu 5 tahun. Yang berat itu termasuk yang apa, yang ringan itu Ya bagaimana? termasuk ringan ya termasuk itu, kalau udah darah ngocor begitu udah termasuk berat. Itu berat berapa 5 tahun. paling maksimal? Maksimal. Ada juga KDRT psikis. Jadi kalau Anda direndahkan oleh suami, diperlakukan tidak hormat, kejiwaan Anda sampai terganggu, itu KDRT juga namanya, KDRT psikis. Bisa juga dilaporkan itu? Iya, 3 tahun penjara. Dan Pena Melinda itu melaporkan 2 hal, kekerasan fisik dan dugaan kekerasan psikis. Oh, Dua jadi. Dari 1 laporan polisi tapi 2 dugaan tindak pidana. Oke, jadi yang harus dilakukan ketika seorang perempuan ataupun laki-laki juga bisa dapat KDRT ya. Iya, benar. Siapapun dapat KDRT, salah satu kumpulkan bukti. Dan Bukti itu bisa lewat video, foto atau visum dan lain-lain. ya, satu lagi, ini kan kasusnya ini di BAP kata Vena berawal dari
permintaan suami yang nenek mau hubungan intim nggak dikasih, ya kan? Sehingga semalaman si ngomel itu si laki sampai paginya kemudian cekcok lah. Ini para wanita agar tahu sudah ada undang-undang baru juga tahun 2022 di mana disebutkan pemaksaan hubungan seks walaupun dalam perkawinan itu bisa dipidana loh, 12 tahun penjara loh. Jadi kalau Anda dipaksa para istri di rumah, ya datang ke Hotman dan Anwan. Itu kalau Mau gitu. Bang, itu kalau istri dipaksa sama suami. Iya, Kalau suami hubungan dipaksa sama istri, Ya sama juga bisa. sama. Pokoknya hubungan yang dipaksakan tanpa sukarela, walaupun dalam perkawinan itu tidak pidana sekarang ini. Baru undang-undang baru udah. Jadi lain kali kamu kalau memang ada niat di rumah mau gini-gini, ya. ingat dulu kesukaan istri apa. Baik-baikin dulu lah. Bawa bakso kesukaan dia. Bunga nggak usah lah, terlalu idealis lah. Pijit dulu kakinya saya. Kakinya mama gitu loh, kasih dia suka bakso temanin makan. Mulai duduk rapat gini. Sama. Norma lagi nih. Oke. Sip. Tapi buat Norma untuk kedepannya nih, pasti kan hidup terus berjalan. Ya entahlah kamu kembali lagi atau kamu nanti dapat yang baru, akan mempertimbangkan banyak hal pasti untuk kalau mau menikah. Karena sebelumnya juga kan sebelum menikah, dia itu pas masih pacaran sudah ada tanda-tanda kedekatan yang berlebih dengan itu. Tapi kamu nekat untuk tetap menikah ya. Selanjutnya kamu mau nekat gitu lagi atau gimana? Enggak, nanti bakalan lebih selektif lagi Kak gitu. Kalau untuk sekarang sih mau fokus menata diri dulu, mau ngelanjutin pendidikan dulu, mau ngebahagiain Yang tadi Bapak sudah dulu. sebutkan. Iya. Waduh. Ini kan kasusnya Norma menarik, fenomenalnya menarik dan extraordinary. Ini nih kasus dia penipuan rumahnya yang dia yang lu ditipu ini. Iya, itu kalau dikena hukuman berapa? Gak menarik tapi ya. Kasus seperti itu udah terlalu banyak. Nah, Viral. dia udah gak mau. Ya tapi Bang, mohon lah Bang, saya jadi artis 2018. Lu udah pernah ngomong gitu, nggak tertarik. Bagaimana sih Bang? Ya kalau semua saya pegang, gimana gue bisa dansanya? hidup lagi? Kapan gue dansanya lagi? Nego dah sama Abang biar menarik dah. Widih. Ya. Kau bukan tipe aku. Bayang gak sih penipu lu lagi nonton? Bang Hotman aja gak tertarik gimana? Biarin aja biar Allah yang bales. Gitu sih gue mah intinya mah. Berarti udah ikhlas, uangnya 1,3 M itu hilang. Enggak, gue belum ikhlas jatuhnya. Nah gimana? Ya karena masih belum ada itikat baik. Ya laporin aja polisi, kenapa sih? Udah masih disomasi Bang. Oke, lapor polisi aja, dugaan Ya begitu penipuan. sekarang, kalau ke sebuah apa cuman, ya oke, udah lapor polisi nggak aja. ada- Ini nama nggak tertarik. Nggak ada arahannya gitu ya. Iya. Langsung, ya udah laporin aja polisi. Nggak ada arahan gimana begitu ya. Ya itu bagaimana? Pertama kasusnya tidak viral, itu kasus seperti itu udah banyak banget. Bang, viral Bang, viral Bang. Kedua, apa yang gua harapkan dari kamu? Kau bukan tipe aku. Gini dah Bang, kalau bukan tipe Abang nih, udah cium aja dah ke kiri saya nih. Sorry ya, aku termasuk udah mulai alim belakangan ini. Belakangan ini. Lu datangnya terlambat, kalau dulu mungkin masih nekat, masih hilaf. Sekarang pilih-pilih. Sekarang pilih-pilih. Yaudah nanti abis ini kita ngobrol lagi sama Hotman, sama Norma, jangan ke mama, tapi FYP for your mind. Kembali ke